Assalamualaikum Tarbiyah Lovers, ketemu lagi bersama saya Muhammad Yusril Kurniawan pada Tarbiyah Podcast. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan Tarbiyah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di podcast kali ini, tentu dengan tema-tema yang sangat luar biasa teman-teman. Dan untuk hari ini kita membahas sebuah tema yang sangat luar biasa tentang refleksi kelahiran kami, yaitu kontribusi kami menuju seperempat abad mengabdi untuk NKRI. Rekan-rekan Tarbiyah sekalian, pada kesempatan podcast kali ini tentu saya tidak sendirian. Saya mengundang seorang narasumber yang sangat luar biasa, rekan-rekan sekalian. Kalau kita berbicara tentang Kami Mataram, tentu tidak akan jauh dari beliau. Karena bisa dikatakan beliau ini adalah orang yang menjadi orang nomor satu di Kami Mataram, teman-teman semua. Karena saat ini beliau sedang mengemban amanah menjadi Ketua Umum Pengurus Daerah Kami Mataram. Kita sambut bersama Bang Irwan Zulkarnain. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Tarbiyah Podcast Bang. Siap, selamat selamat pagi, siang, sore, malam untuk kader-kader ya. Gimana kabar nih? Alhamdulillah Bang. Antum bagaimana Bang? Alhamdulillah sehat dan harus bersemangat. Masya Allah ya, karena kita syutingnya pagi jadi semangat tuh harus tetap bangkit gitu Bang. Kesibukan ya semoga disibukkan dalam kebaikan. Alhamdulillah di momentum hari ini kebetulan kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya, bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan tentunya. Jadi satu kebanggaan kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas kita dan diberikan mandat di bulan ini. Semoga kita bisa memaksimalkan bulan yang cuma datangnya 1 tahun sekali. Ya, ini satu kebanggaan. Dan di bulan ini juga selain daripada kebanggaan kita karena bulan suci Ramadan, ini bulan kelahirannya kami, Maret ya, Masya Allah. Nanti kita akan coba diskusi. Ya. Jadi benar teman-teman semua, seperti yang dikatakan Bang Irwan tadi, bulan ini punya 2 hal yang istimewa sebenarnya. Pertama, dia karena kita bertemu Ramadan di bulan Maret, dan bulan Maret ini adalah bulan yang sangat indah bagi kami, di mana kami lahir di bulan ini seperti itu. Dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan sama-sama merayakan milad kami Bang ya. Di pengurus daerah. Ya, semoga tidak ada kendala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini seperti yang saya katakan tadi, kita mengangkat sebuah tema hari kelahiran kami karena memang tadi seperti saya katakan bulan ini adalah bulan istimewa. Bulan istimewa dan juga sangat erat dengan kami itu sendiri. Dan di bulan ini telah terukir teman-teman semua, kalau kita merefleksikan ke beberapa tahun yang lalu, pada bulan ini terukir beberapa sejarah yang dilalui oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Dan kita akan kupas di sini terkait peristiwa-peristiwa itu, mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa nih. Jadi kita mungkin langsung ke tahapan pertama ya. Siap. Pertama, karena Bang, Ani yakin bahwasannya yang tonton Tarbiyah Podcast ini bukan hanya kader, tapi ada juga orang-orang luar yang ingin tahu tentang kami seperti itu. Mungkin untuk mengawali pembahasan kita, antum bisa menceritakan nih sedikit kami itu seperti apa, kemudian kenapa kami itu harus ada dan peristiwa apa yang membuat kami itu harus ada ketika itu Bang. Mungkin antum bisa mulai dari situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun berada, khususnya kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, semoga antum semua, teman-teman semua tetap diberikan kekuatan dalam proses dan perjuangan panjang kita di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa kita diberikan curahan rahmat dan nikmat, kekuatan dan segala kesanggupan ya. Baik kekuatan kita dalam menerjemahkan semua tantangan yang hari ini dialamatkan kepada kita, maupun kesanggupan kita dalam mengaktualisasikan apa yang memang kita terjemahkan itu dalam bentuk kerja-kerja dan tindakan-tindakan nyata. Dan semoga kerja-kerja dan tindakan nyata itu bukan hanya muaranya untuk target pribadi, tetapi juga esensinya adalah bernilai ibadah.
Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, senang bisa bergabung di Tarbiyah Podcast, channel yang insya Allah tidak hanya sekedar apa istilahnya ya, bagus untuk ditonton, tetapi juga ini ada muatan-muatan pencerdasan. Karena memang mahasiswa, anak muda itu tidak boleh jauh daripada aktivitas intelektualisme. Dan saya kira sekarang banyak cara bagi kita untuk belajar. Salah satunya dengan melalui wadah podcast. Ya, semoga ini jadi salah satu langkah positif yang sekiranya memotivasi juga nih komisariat yang lain, pengurus-pengurus yang lain. Begitulah transformasi kita dalam bergerak. Nah, teman-teman semua, berbicara tentang kesatuan aksi mahasiswa Muslim Indonesia atau kami ya, yang hari ini sudah memasuki usia yang saya kira juga usia yang cukup kuat ya, sebagai sebuah lembaga kesatuan organisasi kepemudaan, bahwa kami lahir di tanggal 29 Maret 1998. Kalau kita coba lihat situasi itu kan situasi yang tidak stabil dalam kondisi internal keindonesiaan. Tetapi saya ingin tarik ke belakang sebenarnya, karena ini berkaitan dengan cara kita menyikapi sesuatu atau cara kita memandang masa depan bahkan. Jadi seorang atau pribadi ya, kita seorang mahasiswa, ketika dia berbicara tentang apa yang mesti dia lakukan di masa depan, dia harus berbicara juga tentang masa lalu, berbicara juga tentang sejarah. Jadi karakter ini juga yang sebenarnya selalu ada dalam diri anak muda dan mahasiswa, bahwa keinginan untuk melakukan perubahan itu jauh lebih dulu dan selalu ada di momentum-momentum gerakan anak muda. Ya, jadi sebenarnya kita tidak ingin hanya berbicara 1998, tetapi berbicara sebelum itu. Jadi jauh sebelum itu ya, anak-anak muda selalu menunjukkan eksistensinya ya, sebagai agen perubahan, sebagai lokomotif perubahan. Nah, makanya mereka dikenal sebagai orang-orang atau istilahnya creative minority gitu. Creative minority, minoritas yang kreatif. Jadi mereka tidak banyak, tetapi mereka ini mampu menggerakkan seluruh elemen yang ada. Semua golongan yang digerakkan, termasuk golongan tua. Kenapa? Karena kekuatan intelektual, pengetahuan, kemudian kemampuan dalam berpikir, dan juga kemampuan dalam menggerakkan seluruh elemen-elemen tadi. Jadi memang perjuangan anak muda dan mahasiswa itu jauh sebelum itu sudah selalu ada. Peristiwa misalnya keindonesiaan kita 1908, 1928, 45, kemudian Orde Baru ya, Orde Lama, Orde Baru ya. Jadi peristiwa-peristiwa itu anak muda selalu ada di dalamnya. Nah, 1998 itu kalau bisa saya katakan menjadi sebuah critical moment. Nah, critical moment itu peristiwa yang pada akhirnya mengajarkan kepada setiap generasi untuk melakukan perubahan. Jadi 1998 itu adalah puncak dari segala krisis yang ada saat itu, krisis moneter, krisis istilahnya kepemimpinan dan lain-lain. Nah, anak-anak muda yang merasa punya tanggung jawab, ya, merasa perlu ada perubahan, tampil di pentas sejarah. Jadi 1998 itu adalah peristiwa sejarah, peristiwa politik, peristiwa sejarah yang sampai hari ini kita kenang. Ya, nah kami sendiri ya, kenapa kemudian muncul di peristiwa itu? Kenapa kemudian tampil? Ya, sedangkan saat itu ada organisasi-organisasi yang jauh lebih dulu hadir.
Misal kita bisa mengenal saudara-saudara kita ada di himpunan mahasiswa Islam. Ya, 2 tahun setelah kemerdekaan bahkan Prof. Lafran Pane mendirikan itu. Kemudian ada GMNI, GMKI, PMKRI, kemudian ada PMII bahkan. Ya, kenapa kemudian kami mesti muncul? Ya. Kenapa tidak gabung dengan yang lain? Jadi memang ketika 1970-an, ya 1980-an itu ada satu upaya daripada rejim ya Soeharto saat itu untuk menggebosi gerakan mahasiswa. Jadi membatasi. Jadi dulu diskusi-diskusi seperti yang kita lakukan sekarang itu tidak bisa, Pak Yusril. Ya, tidak bisa karena itu dianggap sebagai ancaman buat pemerintahan. Jadi diskusi dibatasi, pembahasan mengenai negara itu juga dibatasi saat itu. Di peristiwa itu juga keluar satu aturan daripada pemerintah berkaitan dengan NKK-BKK, normalisasi kehidupan kampus. Jadi dibatasi betul tuh aktivitas. Ya, di tengah situasi krisis yang melanda, di tengah situasi politik yang tidak stabil, kemudian di tengah situasi gerakan mahasiswa dibatasi, ya maka ada satu kelompok ya, satu apa istilahnya ya, satu komunitas gerakan mahasiswa yang mereka ini tidak berada di eksternal kampus, justru mereka ini berada di dalam kampus, di masjid-masjid kampus mereka. Jadi mereka yang 1980-an, ya mulai dari 1980-an itu mulai terbina ya ketarbihannya ya, terbina nilai-nilai keislamannya, memandang perlu ada gerakan yang revolusioner, gerakan yang tidak hanya sekedar mengkritik pemerintah tetapi menawarkan solusi. Ya. Jadi anak-anak muda ini merasa perlu ada satu perubahan yang nyata di 1998. Maka ketika ada momentum forum silaturahim lembaga dewa kampus di Malang ya. Jadi anak-anak muda ini berkumpul, tetapi perumusan kami tidak masuk dalam pembahasan sidang di situ. Justru momentum itu ya, di sela-sela momentum itu anak-anak muda karena berkumpul ya merasa perlu mengambil momentum itu sebagai momentum membuat gerakan. Maka dibuatlah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang salah satu tujuan utama, agenda utama dibuat saat itu adalah menawarkan agenda reformasi gitu. Artinya saya ingin bisa menyimpulkan secara sederhana mengatakan bahwa kami ini, ikhwas sekalian, saudara-saudara sekalian, adalah antitesa daripada gerakan-gerakan kepemudaan yang ada saat itu. Mahasiswa-mahasiswa itu. Yang dirasa bahwa gerakan-gerakan mahasiswa di saat itu tidak mampu, menyelesaikan persoalan. Ya, jadi perlu formulasi gerakan baru. Tetapi saya ingin katakan bahwa kami bukan satu-satunya organisasi yang berperan di situ. Maksudnya bukan satu-satunya yang mensukseskan agenda reformasi itu. Tetapi kami menjadi bagian daripada penggerak. Ya, artinya ada elemen-elemen lain. Jadi aktor utama. Ya, salah satu aktor utama. Jadi kami kenapa muncul saat itu? Karena kami merasa bahwa kami perlu hadir sebagai antitesa terhadap organisasi-organisasi yang ada di tahun 1998, dan kami merasa ini ada krisis yang berkepanjangan, ya, krisis yang multidimensional, ya, krisis yang luar biasa besar, yang sehingga krisis itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan hanya mengganti pola kerja, ya, tetapi mengganti sistem dan mengganti pola kepemimpinan, gitu. Jadi kami hadir untuk itu. Jadi kalau teman-teman bertanya kenapa kami mesti muncul dan kenapa kami mesti hadir, yaitu. Tetapi apakah kami cuman hadir untuk agenda reformasi? Tidak. Kami hadir juga untuk mengawal agenda reformasi. Makanya sampai dengan usianya yang sekarang kami tetap konsisten. Salah satu
ikhtiar ya yang dilakukan kami dalam mengawal agenda reformasi adalah atau mengawal agenda kemerdekaan, perjuangan sampai dengan saat ini itu bisa dicermin di dua karakter utama kami, Harokatul Tajnid dan Harokatul Amal. Organisasi pengkaderan dan organisasi pergerakan. Jadi sampai sejauh ini kader kami itu terus direkrut dan alhamdulillah seluruh kampus itu sudah ada. Semua wilayah, semua daerah, bahkan semua komisariat. Dan tidak sedikit kader-kader kami yang jadi aktor-aktor di kampus. Kemudian dalam gerakan jangan ditanya, insya Allah. Jadi nanti tinggal antum semua cek, teman-teman cek apakah ada bendera kami di kampus masing-masing, kemudian apakah gerakan-gerakan itu sudah dirasakan atau tidak oleh masyarakat. Masya Allah. Siap. Sangat kompleks sekali jawabannya gitu. Bisa menceritakan kembali bagaimana kami itu lahir dan ternyata teman-teman kami ini tidak lepas dari peran pemuda itu sendiri. Tidak lepas, ya. Sangat tidak lepas dari peran pemuda dan bahkan ternyata teman-teman tahun 98 itu menjadi puncaknya ya Bang ya. Puncaknya. Dari awal gerakan itu sudah dibangun oleh para pemuda dan tahun 98 itu menjadi puncaknya dan bukan menjadi apa ya bahasa tadi disampaikan. Bukan sampai situ perjuangannya ternyata, tapi masih terus mengkawal apa yang sudah menjadi keputusan mahasiswa pada saat itu untuk memilih untuk reformasi dan akhirnya masih sampai sekarang mengawal reformasi itu. Insya Allah. Jadi jelas teman-temannya kami ini bukan hanya hadir sebagai penggerak saat itu aja, tapi masih tetap setia mengkawal reformasi sampai sekarang teman-teman. Terima kasih jawaban yang luar biasa Bang. Mungkin kita ini berangkat juga dari apa yang antum sampaikan tadi, bahwasannya gerakan kami dari dulu sangat sudah terstruktur. Maksudnya tadi antum sampaikan jauh dari 98 itu sudah ada gerakan-gerakan kepedulian. Nah, dan kita coba mengkaitkan dengan konteks saat ini, Bang. Nah, menurut pandangan antum, kira-kira nih apa sih perbedaan kami yang dulu nih dengan kami yang sekarang gitu? Apakah ada perbedaan? Ataukah gerakan kami masih murni sama seperti dahulu? Ataupun dan yang lain-lainnya begitu Bang kira-kira? Menarik pertanyaannya. Apakah ada perbedaan? Kami yang 1998 ya, ketika lahirnya sampai dengan sekarang. Kenapa penting ya? Tadi kita membahas sejarah ya. Karena kebanyakan gerakan mahasiswa itu pada akhirnya ahistoris. Ahistoris itu adalah melupakan sejarah. Padahal ketika kita membaca sejarah itu akan menghadirkan kearifan dalam berpikir dan kearifan dalam bertindak sebuah organisasi. Nah, kader kami juga perlu membaca sejarah itu. Ya. Nah, sejarah itu sebagai sebuah spirit yang akan terus mengingatkan. Nah, bagi saya dan membaca situasi saat ini tidak ada perbedaan ini dalam konteks nilai. Ya, dalam konteks value yang dibawa oleh kami tidak ada perbedaan. Ya, kami tetap pada asasnya, kami tetap pada filosofinya, kami tetap pada visi misinya, kami tetap pada nilai-nilai perjuangan. Yang menjadi pembeda adalah mungkin bentuk aktualisasi dalam gerakan, dan saya kira ini hal yang lumrah dan mesti ada dalam konteks organisasian. Apalagi kami sudah mengikrarkan diri menjadi bagian tidak terpisah dengan bangsa Indonesia. Nah, berbicara bangsa Indonesia kan berbicara banyak keberagaman. Berbicara juga tentang tantangan. Nah, keberagaman, tantangan, dan lain-lain ini menjadi faktor yang tidak boleh luput dari perhatian kita sebagai kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kenapa itu penting? Karena dari situ kita akan coba menerjemahkan nih, kira-kira apa kebutuhan zaman, kebutuhan negara, kebutuhan bangsa di setiap waktu, di setiap saat. Nah, dari faktor itu kita akan bisa mengaktualisasikan formulasi bentuk gerakan. Misal, kami kan punya karakter salah satunya harokatul amal, pergerakan. Nah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
selalu identik dengan aksi. Nah, aksi ini tidak hanya dimaknai dalam konteks gerakan di jalanan saja, tidak, tetapi aksi kemanusiaan. Apalagi sekarang kan media sosial marak ya, dan bahkan masif. Nah, kita bisa mengaktualisasikan bentuk gerakan di media sosial yang sebelumnya itu mungkin kebanyakan di jalan, sekarang bisa masif di media sosial. Salah satunya, tapi bukan berarti kader kami tidak bukan berarti kader kami memutuskan meninggalkan aksi di jalan, tidak. Gerakan pressure ke bawah itu juga tetap perlu sebagai penekanan politik gerakan mahasiswa gitu. Nah, tetapi ini satu gambaran ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang beda dari segi nilai-nilai yang bawa. Saya masih yakin pada nilai-nilai itu. Kemudian yang membedakan itu adalah cara kita dalam mengaktualisasikan ya nilai-nilai itu. Dan saya kira kita mesti melihat konteks kebutuhan juga hari ini. Ya, artinya kader kami mesti tetap memahami kebutuhan-kebutuhan, ya, sembari tetap memastikan bahwa apa yang dilakukan tetap berdampak bagi masyarakat, bagi Islam, bagi bangsa dan negara tentunya, gitu. Siap Bang, Masya Allah ya. Jadi memang tidak ada perbedaan dari segi nilai, tapi dari segi aktualisasinya, setiap gerakan-gerakannya itu sudah mulai terjadi perkembangan ya Bang. Menyesuaikan dengan tanpa menghilangkan esensinya, Masya Allah. Gitu. Berarti tetap ada perubahan, tapi dari segi aktualisasi, itu pun karena memang zaman yang sudah mulai berkembang begitu Bang ya. Tadi sudah dikatakan bahwasannya karena sudah mulai marak sosial media, orang-orang lebih mudah terinfluence oleh media, makanya mengambil media sebagai langkah solusinya, Masya Allah ya. Tapi tidak melupakan bukan watak ya, tapi jati dirinya, yaitu untuk turun ke jalan, aksi, tidak melupakan itu juga. Tentu tidak gitu. Tentu dengan formulasi-formulasi yang yang kekinian juga gitu. Ya, jadi gerakan di jalan itu gerakan penekan ya. Apalagi sekarang kan terakhir ada RUU Cipta Kerja yang disahkan jadi undang-undang. Ini salah satu sikap perwakilan rakyat kita yang saya kira tidak mengakomodir sebenarnya. Tapi banyak masalah-masalah lain yang juga tidak boleh luput dari perhatian kita, masalah keumatan tentunya. Itu dan saya teringat kata-katanya John Maynard Keynes ya. Keynes itu salah satu tokoh ekonom ya. Dia pernah bilang kesulitan terbesar kita itu sebenarnya bukan pada menghadirkan ide baru, tapi kesulitan terbesar kita adalah keluar daripada kebiasaan-kebiasaan lama. Maksud saya adalah kita juga sekali lagi sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan, isinya kan mahasiswa nih. Nah, sekarang mahasiswanya itu banyak kader kami sekarang yang generasi zilenial ya, yang 2000-an ke atas ya lahir gitu kan. Ya, bahkan ada kader kami yang sekarang mungkin 2004 ya, 2005 mungkin ya, gitu. Ini kan generasi smartphone nih, generasi gadget ya. Jadi mereka tentu beda karakternya, ya. Jadi penyesuaian itu yang perlu, tetapi yang perlu diingat adalah jangan sampai substansinya hilang, jangan sampai nilai-nilai itu hilang, gitu. Boleh kita mentransformasikan gerakan, tapi substansinya mesti ada, tetap nilai-nilai juga tetap mesti dipertahankan. Dan yang paling penting diingat oleh kader kami, bahwa di setiap gerakan itu kader kami mesti menghadirkan ikhtiar kebaikan, karena itu adalah tradisi kami. Jadi perbaikan itu adalah tradisi kami gitu. Luar biasa teman-teman semua. Jadi jelas ya bahwasannya tadi dikatakan hampir tidak ada perubahan dari segi nilai-nilai. Tetap nilai-nilai itu ditanamkan dari mulai kami itu lahir sampai sekarang, tapi aktualisasinya ya mulai terjadi penyesuaian karena memang perkembangan zaman dan lain sebagainya. Mungkin kita beralih ke ke pembahasan selanjutnya Bang. Pembahasan selanjutnya tentang
kembali kepada sejarah lagi, bukan kembali kepada sejarah, tetapi melihat sejarah bahwasannya tentu dengan usia kami yang sudah yang akan menginjak 25 tahun ini, tentu sudah banyak alumni yang dihasilkan gitu. Mungkin dari segi alumni, kader-kader yang berpotensi kayaknya sudah banyak banget nih dihasilkan oleh kami. Nah, maka dari itu timbul pertanyaan nih Bang, apa sih kontribusi kami untuk negara ini gitu? Apakah sudah besar kontribusinya untuk negara ini di usia yang sudah 25 tahun ini gitu Bang? Kami terhitung sangat muda, 25 tahun. Saya punya keyakinan begini, kita memang tidak tahu masa depan, tapi kita bisa membaca masa depan. Masya Allah. Yang pasti, kami itu sudah menulis sejarahnya sendiri ya. Tahun 1998 kami telah menjadi bagian daripada peristiwa sejarah penting 1998. Dan kami sudah menulis itu sebagai sejarahnya sendiri. Dan saya masih percaya pena itu masih ada di tangan kader-kader kami. Jadi yang pantas menjawab sejauh mana kontribusi kader kami, ya kita sebagai kader kami hari ini. Pertama, ketika ditanya itu saya ingin mengajak kita semua, kader kami, kira-kira apa yang memang sudah kita lakukan sebagai kader. Ya, saya tidak ingin bicara alumni lah. Saya tidak ingin berbicara yang lain. Tapi kita berbicara kita yang hari ini sedang dimandatkan dan diamanahkan. Gitu. Jadi artinya ini penting hadir sebagai sebuah kesadaran dalam diri kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang hari ini sedang diamanahkan, agar selalu berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan, kontribusi di tengah-tengah masyarakat, ya, sebagai sebuah ikhtiar kebaikan, ya. Nah, kemudian selanjutnya kontribusi kami secara keseluruhan di masyarakat, tidak sedikit hari ini kita menemukan kader-kader kami yang terjun di pemerintahan, Masya Allah. Iya, di lembaga-lembaga eksekutif. Padahal usianya masih 25 tahun. Kita tidak membayangkan 25 tahun ke depan. Masya Allah. Ya. Atau sekitar 21 tahun ke depan. Usia 45 tahun, 2045 misalnya kan. Kita tidak bisa membayangkan seperti itu. Makanya kami selalu konsisten untuk melahirkan pemimpin. Nah, pemimpin yang dimaksud, ya, ini juga perlu saya sampaikan ya. Pemimpin yang dimaksud itu bukan hanya pemimpin dalam konteks politik dan kenegaraan, ya, karena pemimpin itu tidak terbatas pada ruang, dimensi dan waktu. Karena pada dasarnya kita dilahirkan di muka bumi ini menjadi khalifatu fil ard, pemimpin di muka bumi, memimpin diri kita, memimpin keluarga-keluarga kita, masyarakat dan negara, gitu. Nah, ini mesti disadari ya, karena jangan sampai pemahaman kader itu bahwa ujung daripada perjuangan kami, kader kami akan menjadi seorang presiden saja, seorang gubernur saja, DPR saja. Tidak. Jadi kader-kader kami mesti menjadi pemimpin di semua lini, semua sektor. Ya, pemimpin itu apa sih? Pemimpin itu erat kaitannya dengan aktor-aktor penggerak. Jadi kader kami itu harus mampu menggerakkan orang dalam aktivitas-aktivitas yang memang bermanfaat. Ya, kenapa penting? Salah satu misi kita ya, membina keislaman, keimanan dan ketakwaan mahasiswa Muslim Indonesia. Kenapa itu perlu dibina? Kenapa itu menjadi visi kami? Karena kita ingin, misi kami ya tadi. Karena kita ingin pribadi-pribadi pemimpin yang ingin kita wujudkan di kami itu punya itu, punya nilai keimanan, ya, ketakwaan, keislaman dalam dirinya. Kalau punya itu, saya optimis kita tidak akan menemukan pemimpin-pemimpin yang diberikan mandat itu akan korupsi, tidak amanah, ya, dan hal-hal menyimpang yang lain. Jadi ini penting disadari oleh kita sebagai kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia gitu. Jadi tentu kontribusinya kami sudah di usianya yang ke-25 ya, yang sangat muda, sudah cukup banyak ya. Tapi bukan berarti dengan kontribusi itu kader kami merasa jumawa. Kader kami merasa sudah selesai dengan perjuangan. Nah, ini juga sering saya sampaikan nih ke kader-kader kami. Jangan terlalu
boleh kita bangga pada sejarah, tapi jangan sampai kita dininabobokan oleh sejarah gitu. Jadi merasa kayak kami sudah 1998 nih sudah apa istilahnya membawa perubahan reformasi. Makanya saya bilang agendanya kami itu bukan hanya menawarkan reformasi, tetapi mengawal reformasi gitu. Jadi sampai sekarang kan terus berlanjut nih, gitu. Kalau dulu 1998 kita bisa apa istilahnya menurunkan rejim, ya mungkin 20 tahun ke depan kita bisa menaikkan kader kami jadi seorang presiden. Kan ini ikhtiar ya, cita-cita. Iya. Iya. Apa yang mesti antum ragukan? Sedangkan antum punya keyakinan, kita punya keyakinan bahwa kita selalu membina diri kita sebagai seorang kader gitu. Gitu aja. Jadi selain daripada kita menyadari bahwa memang kita bagian daripada sejarah penting 1998, kita juga tidak mesti menganggap itu sebagai akhir daripada perjuangan. Justru ya kami tertantang lagi nih untuk melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan di sekitar masyarakat kita gitu. Makanya tema kami hari ini tuh sangat relate ya, sangat pas sekali, dedikasi kesatuan untuk Indonesia. Nah, dedikasi itu kan berkaitan dengan pengorbanan ya, berkaitan dengan usaha ya, tujuan bersama. Yang tentu tujuan itu bukan hanya untuk kami tetapi untuk bangsa Indonesia. Nah, kalau kita maknai lagi bahwa dedikasi itu sekali lagi bukan hanya layak dilakukan oleh orang-orang yang memegang posisi-posisi penting, tidak, tetapi di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan kampus, dari hal-hal yang terkecil, itu bicara tentang dedikasi, ya. Jadi kader kami tidak boleh dininabobokan oleh peristiwa sejarah itu, tetapi kader kami penting membaca sejarah. Karena sekali lagi seperti yang saya bilang, ini akan melahirkan kearifan dan kebijakan kita dalam bersikap ke depan. Jadi founding father kita sudah meletakkan dasar. Nah, dasar ini kita mau bangun seperti apa? Ya, mau bangun rumah seperti apa? Ya, yang ini kan pilihan. Ya, dan pilihan-pilihan itu tergantung pengetahuan kita dalam berkami. Pengetahuan kita dalam berjuang. Masya Allah. Ya, itu. Jadi gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ditanya terkait kontribusi, sangat luar biasa di tengah usia yang baru 25 ya Bang. Baru 25. Sementara OKP-OKP-nya sudah jauh dari itu. Sudah beberapa sudah menginjak 50 dan sebagainya udah. Sementara kami di usia baru 25 sudah terjun di berbagai lini-lini penting di negara ini ya begitu. Mulai dari DPR, kemudian gubernur, sampai ke kepala desa ya Bang ya. Sampai ke kepala desa sudah ada kader kami yang masuk ke sana begitu. Jadi kalau ditanyakan terkait kontribusi sudah sangat luar biasa. Tapi tadi seperti yang Bang Irwan sampaikan, jangan dijadikan itu sebagai kita jangan berjumawa lah, jangan jumawa terhadap pencapaian-pencapaian itu. Kita masih sangat jauh, Masya Allah. Jadi teman-teman jelas sekali tadi tentang kontribusi kami. Saya rasa sudah klop masalah itu. Dan ini pertanyaan terakhir ini mungkin Bang, pertanyaan terakhir. Ini mungkin antum bisa jawab sebagai kader kami, juga antum bisa jawab sebagai ketua umum daerah mungkin. Kira-kira apa sih harapan besar antum untuk kami yang akan datang gitu Bang? Kami mengingat tantangan zaman ini, apa sih harapan antum Bang untuk kami yang akan datang? Harapan pertama buat pribadi kita ya, yang hari ini sedang dimandatkan dan diamanahkan berjuang di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Semoga kita diberikan kemampuan dalam berpikir, kesanggupan kita dalam berucap ya, dan kekuatan kita dalam berjuang ya di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Dan ini tentu tidak terlepas daripada proses yang terus berlanjut yang kita lakukan di kami. Jadi salah satu cara kita merefleksikan ya momentum milad ini dengan cara memperbaiki diri kita, termasuk tahapan-tahapan kita berproses di kami. Ya, misal ketika hari ini ya kami kan punya
apa istilahnya ya, konstruksi gerakan yang teratur. Dan ini mesti bertahap diselesaikan oleh kami, kader kaminya sendiri gitu. Ya, kalau antum sekarang masih AB1, ya selesaikan AB2 dan seterusnya. Ini salah satu. Kemudian ketika kita diamanahkan, ya kita siap diamanahkan. Ya, ketika kita dimandatkan di kami, kita siap. Itu salah satu cara kita mencintai kami, cara kita merefleksikan perjuangan-perjuangan kami gitu di usia yang ke-25 tahun ini. Jangan sampai di usianya yang ke-25 tahun ini kader kami justru tidak bisa mengambil hikmah apa-apa, tidak bisa memetik apa-apa gitu, tidak bisa memaknai apa-apa ya, sehingga kami ya stagnan ya, karena sebenarnya kami itu organisasi yang nilai-nilainya adalah kader-kader yang di dalamnya yang akan bisa mempertahankan atau tidak gitu. Jadi penting kader kami untuk terus berproses, berdedikasi ya di usia yang ke-25 tahun ini ya, dan kader kami harus selalu siap berjuang. Apapun panggilan perjuangan itu masih dalam konteks kebaikan di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Nah, kemudian yang paling penting daya tahan ya. Daya tahan. Biasanya 25 itu ya, saya kebetulan belum mau masuk 25 juga sebenarnya. 1 tahun kurang. Jadi kalau kita lihat ya, di setiap peristiwa 20-an itu ada selalu ada momentum-momentum ya. Nah, atau secara usia biologis 25 tahun ini kan usia yang luar biasa, apa istilahnya, gemuruhnya kan anak-anak mudanya. Tapi di tengah gemuruhnya juga anak-anak muda di usia 25 itu kadang bimbang. Ya, galau juga bahkan. Nah, jangan sampai kita ini tidak mampu membaca situasi itu. Ya, yang dibutuhkan apa? Di tengah gelombang, di tengah dinamisasi organisasi ini, tentu yang dibutuhkan adalah daya tahan, itu salah satunya. Ya, nah daya tahan ini tidak hanya dibentuk dalam 1 malam, apalagi dibentuk dalam momentum Daurah Marhala 1, tidak. Ya, apalagi yang jarang-jarang madrasah kami misalnya kan begitu. Atau kan ada mantuba, ada perangkat dan tools yang lain bisa dimanfaatkan atau di kepanitiaan gitu. Jadi itu yang mungkin perlu diupayakan oleh kader kami, bagaimana punya daya tahan yang kuat sehingga ketika ada dinamisasi di organisasi, kemudian ada gejolak, ya kita tetap bertahan dengan gejolak itu, dengan dinamisasi itu. Ya, penting sekali lagi kader kami untuk selalu membaca situasi dan menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang memang teraktualisasi daripada kebutuhan zaman tadi ya. Ya, semoga kami selalu istiqomah, selalu konsisten pada nilai-nilainya, selalu mengupayakan kebermanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya percaya sekali lagi bahwa sejarah punya keberpihakan pada kami dan kami sudah punya sejarahnya sendiri. Masya Allah. Ya, dan kita berhak untuk mengakui itu, dan sekali lagi pena itu masih ada di tangan kita. Nah, ke depan kita mau menulis sejarah kami dengan seperti apa? Pilihannya ada di tangan kita sebagai kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Semoga kita tetap cinta pada kami. Allah. Ya, karena kalau kita cinta, kita akan siap berkorban. Iya, untuk kami. Iya. Karena cinta akan memintai kita semuanya. Ya, pikiran kita, waktu kita. Dan tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Mustahil tuh. Kita mau mewujudkan sesuatu, kita mau berdedikasi, tapi hanya sekedar hadir di agenda kami saja kita malas. Ya, itu. Siap, Insya Allah teman-teman ya. Jadi harapan besar beliau tentu itu tadi, harus siap menerima tantangan lah, intinya tantangan zaman, dan juga harus pandai-pandai membaca situasi sebagai kader kami, karena usia 25 tahun adalah usia yang cukup
kadang orang mulai bimbang, Iya. kadang mulai bingung untuk melangkah gitu Iya, mungkin Bang ya. betul. Nah, usia-usia itu memang luar biasa. Rahimakumullah. Jadi kita telah sampai kepada ujung podcast kita kali ini, Bang. Siap. Masya Allah ya, bisa aneh katakan isi podcast ini daging semua gitu, Masya Allah. Jadi di sini ada ada sejarah juga dikupas tadi, kemudian ada fakta-fakta yang luar biasa tentang kami itu sendiri yang luar biasa ternyata teman-teman. Dan ini podcast ini harapan saya sih banyak yang tonton gitu Bang, supaya tersampaikan apa yang kita sampaikan kepada khususnya kader di wilayah Mataram gitu Bang. Itu sih mungkin terakhir nih Ani ingin sampaikan sebuah kata-kata lah mengakhiri podcast ini Bang. Kata-kata dari Sayyid Hasan Al-Banna, mungkin kata-kata familiar lah di kita, yaitu kita bukan orang yang mengakhiri, kita juga bukan orang pengakhir, tapi kita adalah rantai-rantai perjuangan. Kita adalah orang rantai-rantai dan jadikan diri kita sebagai rantai-rantai itu gitu kan Bang. Maksudnya kita harus menjadi rantai yang akan saling mengikat dan membuat sebuah sejarah itu lagi gitu. Maksudnya kita harus menjadi rantai itu. Usahakan kita ya menjadi bagian rantai itu, pengikat-pengikat di masing-masing zaman gitu. Itu hal yang sangat penting untuk diingat oleh kader kami. Jadi posisikanlah diri kita sebagai rantai yang akan penyambung dari 98 dan seterusnya gitu Bang ya. Masya Allah. Terakhir mungkin jazakallah Bang. Terima kasih banyak sudah mampir ke podcast kami. Masya Allah. Tidak ada yang lebih kita bisa katakan bahwasannya terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Semoga antum selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga puasa ini dilancarkan. Amin. Semoga puasa ini dilancarkan dan semoga insya Allah milad kami lagi sebentar. Semoga lancar juga kegiatannya Bang. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan Tarbiyah Lovers sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Bang. Siap.